Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengikuti 4 hari terakhir kajian intensif Ramadan dan insya Allah akan berakhir besok, sebagai kesimpulan awal dari pertemuan-pertemuan selama ini, yang pertama, bahwa setelah kita mempelajari kisah dari Siti Hawa, mari kita menjadikan beliau sebagai tauladan kita, dan artinya bahwa kita ini harus selalu berdiskusi dengan suami ketika menghadapi masalah-masalah tertentu, seperti juga kemudian Nabi Adam berdiskusi dengan Siti Hawa. Walaupun hasilnya tentu tidak baik, kan harus dikeluarkan dari surga, tetapi mereka kemudian sudah berdiskusi dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menerima taubatnya. Maka mari kita selalu berdoa kepada Allah ketika kemudian salah dalam mengambil keputusan. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita pun telah mempelajari kisah dari Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau setia mendampingi Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun belum dikaruniai anak, dia tetap setia bersamanya. Dan satu ketika kemudian datang malaikat kepadanya. Dalam malaikat itu tugasnya dalam rangka membinasakan umat dari Nabi Lut, mampir sejenak ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus memberikan kabar gembira bahwa, wahai Siti Sarah, engkau akan mendapatkan anak seorang laki-laki yang bernama Nabi Ishak. Dia pun kemudian tersenyum dan merasa heran, mana mungkin aku punya anak? Nabi Ibrahim sudah tua, aku pun sudah tua. Tetapi kata malaikat kepadanya, maka apakah engkau heran dengan keputusan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Allah berikan anak kepada Siti Sarah bersama dengan Nabi Ibrahim. Artinya apa? Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun peluang, itu pasti terwujud ketika Allah kemudian menghendakinya. Kita pun sudah membahas terkait dengan kisah Siti Maryam. Inilah satu-satunya perempuan yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, karena sangat spesial. Dikisahkan kisahnya dari sejak lahir sampai kemudian beliau melahirkan seorang nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Beliau harus berhadapan dengan beragam ujian, dan ujian terbesar yang beliau hadapi adalah ketika kemudian harus hamil tanpa suami. Dia pun menerima dengan lapang dada, walaupun tentu dia merasa berat, oleh karena bagaimana kata-kata masyarakat nanti ketika sudah berpunya anak sedangkan tidak punya suami. Allah pun kemudian memberikan jalan keluar kepadanya ketika beliau dalam kesusahan, tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman. Malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah dan menyatakan, wahai Maryam, wahuzzi ilaiki bijizin nakhlati sakit alaiki turafat rutuban janiyah. Jangan bersedih hati, di samping Anda ada kemudian mata air, silakan minum dari mata air itu. Di belakang Anda, tempat Anda bersandar, ada pohon korma yang siap panen. Gerakan sedikit saja, maka kemudian buah korma itu berjatuhan. Bagaimana menghadapi situasi nanti ketika pulang ke rumah, di tengah-tengah kerabat keluarga, sedangkan engkau punya anak? Caranya adalah katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Katakan, maaf ya, aku lagi berpuasa bicara, tidak mungkin aku akan bicara kepada kalian. Kepada siapa harus bertanya? Maka Siti Maria pun menoleh kepada anak yang ada dalam ayunan yang notabene adalah Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya masyarakat bertanya kepadanya, walaupun sebelumnya mengatakan mana mungkin dia mampu berbicara sedangkan dia masih berada dalam ayunan. Tapi Nabi Isa pun berkata, inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wassani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku ini adalah seorang hamba Allah, diberikan kepadaku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Akhirnya Siti Maryam pun lagi-lagi mendapatkan pertolongan Allah. Dia membisu anak yang dalam ayunan itu yang kemudian berbicara kepada khalayak ramai, termasuk kepada keluarga Siti Maryam alaihissalam. Demikian juga kita sudah berbicara kisah terkait dengan Asia, istri dari Fir'aun laknatullah alaih. Beliau juga tidak kalah berat ujiannya, harus berada dalam lindungan suami yang zalim, yang bengis, yang suka kemudian membunuh anak-anak kecil atau anak laki yang baru lahir dan membiarkan anak perempuan hidup. Dia ada di sana tetapi tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi aktor keselamatan dari Nabi Musa alaihissalam ketika dia merayu suaminya, wahai
suamiku, jangan bunuh anak ini, semoga nanti menjadi anak kita jadikan sebagai anak angkat, dan sekiranya nanti macam-macam dan gampang saja kita kemudian kerahkan tentara untuk membunuhnya. Akhirnya Nabi Musa lahir dan kemudian besar dan menjadi musuh bebuyutan dari Fir'aun la'natullah alaih. Tidak terlepas dari peran seorang istri Fir'aun yang bernama Asia itu sendiri. Dan akhirnya kita pun telah mempelajari kisah berkaitan dengan beberapa istri Nabi Muhammad SAW, dan itu juga bisa kita jadikan sebagai contoh teladan. Bagaimanapun para istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman, sehingga kita harus menghormati perannya walaupun terkadang ada kesalahan dalam hidupnya, bertolak belakang dengan pendapat dengan Rasulullah, tetapi pada akhirnya mereka tetap taat dan tunduk di hadapan Rasulullah SAW. Ini juga kita harus jadikan sebagai contoh bahwa seorang istri harus patuh ke suaminya selama itu berkaitan dengan masalah duniawi, berkaitan dengan masalah muamalah. Yang tidak boleh taat hanyalah kalau sekiranya berkaitan dengan masalah agama, masalah akidah, masalah keselamatan di akhirat. Kita berharap semoga kita semua mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah yang sudah kita bahas, dan insya Allah kita akan lanjutkan besok hari berkaitan dengan kisah-kisah yang belum terbahaskan pada hari-hari sebelumnya. Dan semoga ibu-ibu semua, kita semua selalu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita semua masuk surga insyaallah bersama dengan pasangan hidup kita, bersama dengan keturunan kita di surga Aden. Allah akan kumpulkan kita insyaallah. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan berkah dan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.